Selamat datang di channel aku. Dimohon untuk subscribe, like, comment, dan share videonya cause I need more money. Thank you. Aku tuh ngerasa kayak anak pungut, tau nggak? Karena kebutuhan yang paling diutamakan untuk dipenuhi itu kebutuhan adik sama kakakku. Alasannya karena kakak udah gede, kebutuhannya lebih banyak. Terus adik masih kecil, kebutuhannya banyak. Terus aku tuh selalu ngerasa kayak anak pungut selama bertahun-tahun. Aku tuh sering kali ngerasa diabaikan dari dulu. Dan karena itu aku sering nangis sendirian. Karena rasanya tuh gak enak banget. Kayak terbuang dari keluarga sendiri. Hai semuanya. Kali ini aku bakal berbagi cerita soal apa yang aku rasakan sebagai seorang anak kedua. Jadi, aku adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Aku sendiri lahir di tahun 98, kakak perempuanku lahir di tahun 92, dan adik laki-lakiku lahir di tahun 2000. Bisa ketebak lah ya, karena aku dan kakak sama-sama perempuan. Dia 6 tahun lebih tua dari aku. Jadi aku mewarisi apa yang kakak punya di masa lalunya. Ya, mewarisi barang-barang kakak. Ya, di sekolah kakakku emang pintar sih. Dapat juara terus. Karena dia emang rajin belajar. Dan itu bebannya terus ada di pundakku sampai sekarang. Sekarang dia kuliah. Ya emang IP-nya bagus-bagus. Dari S1, S2 IP-nya pasti di atas 3,5. IP ku ya standar sih karena aku biasa aja belajar tuh. Kalau kakakku emang anaknya belajar banget, tekun dan rajin belajar. Dari dulu aku selalu dibanding-bandingin. Mereka selalu bilang, lihat tuh kakak dapat juara umum, IPK-nya bagus, bla 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 bla. Padahal kepribadian dia tuh kalau lagi marah kayak setan, suka ngerusak barang, habis barang di rumah rusak. Gak ada tuh yang nganggap itu sebuah masalah. Kalau di rumah yang bantu beres-beres aku, yang masak aku. Ya emang karena aku suka masak sih sebenarnya. Tapi tetap aja lah itu nggak pernah dilihat rasanya. Kakak aja terus yang dilihat. Kayak gitu aja terus, hal buruk yang dilakukan oleh kakak dan adikku tuh nggak pernah kelihatan. Sedangkan hal baik yang aku lakukan nggak pernah kelihatan. Ya gimana? Menyalahin takdir atau gimana sih? Pengen lahir duluan atau lebih telat deh rasanya. Waktu masih kecil, aku tuh pernah pengen punya sepeda ya. Sampai sekarang umurku udah 23 tahun aku gak pernah punya sepeda. Jadi waktu SD, aku pengen punya sepeda. Tapi gak dapet sampai sekarang. Dulu alasannya karena gak punya uang mahal. Warisin sepeda kakak. Itu pun kakakku gak suka aku pakai karena itu sepeda dia. Terus tapi adekku dibelikan sepeda sampai 2 kali dan itu sepedanya rusak, semua dirusakin ya. Aku kalau mau apa-apa nabung pakai uang jajanku sendiri, mau beli mainan aku nabung pakai uang jajanku sendiri. Terus kalau barang-barang juga, barang kalau yang aku mau sesuatu pasti mewarisi punya kakakku, atau kalau aku butuh sendiri dan itu kakakku nggak punya, ibu pasti beli untuk aku dan untuk adekku. Untuk apa coba adekku barangnya sama? Kami, ya walaupun usia kami nggak beda jauh ya, tapi kami tuh cewek dan cowok gitu. Untuk apa sih dia? Dan barang-barang yang aku punya pasti rusak, dirusakin sama adekku. Nanti barang dia bagus, terus aku minta beli baru nggak mau lagi dibelikan. Karena udah rusak, padahal ngerusakin adek bukan aku. Selalu aja kayak gitu tiap hari, nggak ada habis-habisnya di rumah. Perasaan itu terus menghantui sampai SMA.
Aku ngerasa kayak bukan anak kandung, kayak anak pungut, kayak anak nemu di depan rumah terus terpaksa dibawa pulang dirawat gitu, kayak gitu rasanya. Ya kayak bener-bener nggak dianggap kan. Apa susahnya sih? Adil itu kan bukan berarti sama banyak. Adil untuk anak itu kan sesuai dengan porsinya. Kalau sama banyak, kebutuhan kan nggak sama banyak. Jelas usia kami bertiga beda. Gender aku sama adikku beda, sama kakak sama-sama perempuan. Cuman nih jangan dibanding-bandingin lah. Setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kami tuh kayak setan kalau udah ketemu. Udah ketemu bertiga di rumah itu ibu ngomel terus. Ngomel. Kayak punya anak 1.000 ibu di rumah kalau kalian bertiga di rumah. Ya emang berantem terus kayak kucing ketemu kucing jantan ketemu kucing jantan pasti berantem ya kan, atau kucing betina ketemu kucing betina pasti berantem. Paling akurnya 5 menit 10 menit baru akur, nanti berantem lagi kayak gitu terus sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun, selama bertahun-tahun. Aku tuh dulu sering nangis karena ngerasa kayak bukan anak kandung. Ditambah lagi aku tuh sering diledekin kalau ibu tuh emang bukan ibu kandungku. Jadi ceritanya gini, ada orang yang namanya sama kayak nama ibu. Terus orang tuh seram, aku takut banget. Jadi sering diledekin kalau aku tuh bukan anak ibu tapi anak orang itu kan. Takut nangis terus kalau orang tua ada lewat atau dekat rumah pasti kabur. Pasti kabur takut jadinya. Sampai sekarang aku takut kalau ketemu orang yang kayak gitu ciri-cirinya. Takut banget, aku sering nangis, masa anak orang itu nggak mau anak orang itu kayak gitu kan. Tapi semua itu berubah. Perasaan yang selama ini terbelenggu dalam otakku berubah. Yang dulunya aku ngerasa kalau ibu sama bapak nggak peduli sama aku, semuanya berubah saat Idul Fitri kalau nggak salah, persiapan Idul Fitri. Karena kalau di kampungku hari puasa Ramadan ke-30 itu budayanya masak-masak kan, masak-masak nanti makanannya dibagi-bagi ke tetangga, ke keluarga gitu. Jadi emang hari itu ribet, masak banyak kan. Dan karena waktu itu aku juga udah kuliah, kakakku juga masih kuliah, dan adikku sekolah di luar kota di Pulau Jawa kan. Jadi sekalian ngumpul-ngumpul. Terus pada satu ketika, bukan pada hari itu aku dapat kebagian bantuin ibu bersihkan ayam karena aku suka banget bersihkan ayam, kayak nyebutin bulunya tuh terus motong-motong, itu seru menurutku. Agak psycho sih sedikit ya kan. Jadi hari itu aku lagi bersihkan ayam kan, udah dibersih lah, tinggal dipotong-potong. Terus tiba-tiba ayam atau bebek ya, antara dua itu deh pokoknya. Terus pas lagi bersihin ayam, tiba-tiba luka, tanganku kena pisau kah? Kena tulang ya. Pokoknya berdarah, lumayan sih darahnya. Lumayan netes lah, tapi nggak horor gitu. Jadi ibuku langsung panik. Kenapa? Udahlah kata ibu kan. Masuklah lagi, sini nggak usah beribu, nanti lanjutkan kata ibu. Langsung cuci tangan ya, diobati kan, tapi karena kasihan ibu juga lagi ngurusin yang lain, ya udah aku bilang biar dilanjutin aja lah, nggak apa-apa, atau lukanya dikit. Tuh ibu tanya lagi kan, yakin nggak apa-apa, nanti itu pak lukanya meradang karena itu kan air kotor karena bersihin ayam. Nggak apa-apa aku bilang. Akhirnya aku lanjutin kan bersihin ayamnya.
Terus kakakku nangis. Kenapa, aku bilang kan, kenapa nangis? Iya ibu, lukamu kecil itu aja khawatir betul, gini gini gini. Giliran kakak aja nggak ada kayak gitu responnya. Mau luka gimana pun nggak ada kayak gitu, nggak ada sayang sama kakak, sayang sama kalian berdua aja. Aku tuh senyum aja dalam hati, ya ampun, ternyata nggak cuma aku yang ngerasakan kasih sayang yang nggak sama rata itu, nggak cuman terasa di anak kedua gitu, ternyata kakakku juga ngerasa kayak gitu. Kakakku juga setelah itu dia sering curhat. Dia bilang sejak aku lahir, ibu sama bapak tuh selalu minta dia untuk bisa ngalah sama adik-adiknya, harus bisa berbagi sama adik-adiknya. Dan kakakku juga bilang kalau dulu pas awal-awal aku lahir dia nggak suka punya adik, karena dia nggak mau apa yang dia punya dibagi. Dia bilang dulu yang kalau ibu sama bapak beli bakso, kakak makan sendiri. Sekarang sejak adik udah lahir harus bagi dua sama adik, nggak suka punya adik. Tapi dia juga sering sedih, sudah dijahatinnya adiknya kan, dia sedih sendiri. Terus kakakku juga bilang kalau ibu sama bapak tuh nggak ngasih dia kebebasan gitu, dia cuma ngikutin apa yang ibu dan bapak mau. Sedangkan aku di, di dikasih kebebasan milih jurusan sesuai yang aku mau, sedangkan kakakku enggak. Dia bilang jurusan yang dia pilih ya karena ibu sama bapak mau dia kuliah itu, sedangkan aku enggak. Aku disuruh ambil farmasi tapi enggak mau banget aku farmasi, akhirnya ngambil jurusan lain. Ya seiring berjalannya waktu ya sering dia curhat, kayak bilang ibu nggak peduli sama kakak karena anak paling tua harus ngalah sama adik-adiknya. Iya lucu aja, aku rasa cuman aku sendiri yang ngerasakan emosi kayak gitu. Terus adikku juga, adikku kan cowok tuh, dia di pesantren hmm, modern gitu kan. Jadi dia ada pelajaran umumnya juga. Dia bilang dia sering kekurangan, bukan sering sih, pokoknya dia mau minta laptop, mau minta kayak gitu tuh pasti ibu bilang tunggulah dulu, adik kan laki-laki, ibu kirim atau ibu penuhi kebutuhan kakak-kakakmu dulu baru adik. Kayak gitu dia sering bilang, mentang-mentang adik laki-laki, kakak-kakak aja didahulukan karena kalian perempuan. Ibu sama bapak tuh gitu. Lucu aja ternyata. Ya itu kayaknya cuma perasaan manusia yang gak suka dibagi apa yang dia punya kali ya. Jadi seperti apapun orang tua kita berusaha untuk adil, pasti kita ngerasa itu gak adil gitu, karena emang sifat alami manusia, mana mau sih apa yang dia punya dibagi sama orang lain, ya kan. Aku juga sempat tanya sama dosenku soal sindrom anak tengah. Anak tengah tuh biasanya lebih bermasalah tapi lebih stabil, ya kan. Ya emang ada, dan gak bisa dipungkiri emang ada. Dan kata dosenku, orang tua juga, dia sebagai orang tua juga emang kesulitan berbuat adil, karena gimana ya, itu secara gak langsung aja dia memihak pada satu atau dua anak aja gitu. Tapi dia udah berusaha kok untuk adil. Bukan berarti dia emang gak sayang sama salah satu anaknya. Dia udah berusaha, cuman alam bawah sadarnya yang melakukan hal itu dia di luar kendali dia. Tapi nggak tahu lah ya, kalau teman-teman mungkin ada orang tuanya yang lebih horor ceritanya dari aku, emang terang-terangan banget gitu kan. Dan emang kalian gak pernah bahas ini sama saudara kalian, jadi kayak ngerasa emang terbuang banget dari keluarga. Komen aja di bawah. Tapi kalau menurutku coba deh kalian dikasihkan lagi sama saudara-saudara kalian, atau minimal kalian ingat-ingat lagi deh, beneran gak sih kalian tuh diabaikan, atau itu cuman perasaan kalian sepihak aja. Ya namanya juga anak-anak atau remaja ya, pasti ngerasa kayak gitu, pasti ngerasa
kurang aja terus apa yang udah dikasih sama orang tua. Kalau aku sih gitu, kalau kalian nggak tahu lah ya, komen aja di bawah apa yang kalian rasakan sebagai anak kedua. Aku tuh sering bersyukur banget kalau ternyata aku udah sadar dan selama ini apa yang aku pikirkan tuh salah. Dan ternyata orang tua kita tuh nggak salah, dia udah berusaha keras kok untuk adil. Ya emang dasar kitanya aja yang baperan. Sedangkan kenyataannya, apa yang kita dan saudara-saudara kita rasakan itu hampir sama. Karena sifat alami manusia kayak gitu. Ya, lucu aja sih, seru aja gitu menurutku. Coba deh kalau kalian yang masih terbelenggu dalam perasaan kalian gak disayang, kalian gak dicintai, adik atau sama kakak kalian aja yang selalu dipedulikan sama orang tua kalian, coba deh kalian ingat-ingat lagi, atau coba deh kalian komunikasikan. Mana tahu mereka juga ngerasa kayak gitu sama kayak aku dan adik serta kakakku rasakan selama ini. Ternyata kami bertiga cuma anak tolol yang selalu merasa kekurangan kasih sayang. Padahal ibu sama bapak udah berusaha banget untuk menyeimbangi keduanya. Menyeimbangi keduanya. Menyeimbangi ketiganya. Jadi anak yang gak kekurangan kasih sayang. Oke, cukup sekian cerita hari ini. Kalau kalian mau berbagi cerita, kalian bisa tulis di komen. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.